Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kita agar semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita belajar pagi ini terdapat dalam Mazmur 12 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Dalam Mazmur 12 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan menepati janjinya. Manusia dapat mengucapkan janji-janjinya, tetapi tidak semua janji yang diucapkan itu dapat ditepati, karena manusia itu tidak sempurna. Kita ini adalah manusia yang lemah. Hanya janji Tuhan saja yang sanggup menepati segala janji-janjinya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan mengenai janji Tuhan, supaya janji-janjinya menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh meragukan janji Tuhan. Iman adalah kunci untuk tidak meragukan janji Allah. Mengapa jemaat Tuhan? Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Abraham tidak bergantung pada situasinya. Dia tetap berpegang, dia tetap setia pada janji Tuhan. Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham bahwa Sarah akan melahirkan Ishak. Walaupun dalam usia yang sudah lanjut, Abraham tetap percaya bahwa Allah dapat melakukannya. Dia tidak bergantung kepada keadaan ataupun usia dia, tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya. Sama hal dengan Abraham, kita harus belajar yakin akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan bergantung pada keadaan kita. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya. Yang kedua yang kita perhatikan adalah kita harus yakin atas pemeliharaan Tuhan. Seperti apakah pemeliharaan Tuhan itu? Alam semesta mengalami pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan manusia. Setiap orang mengalami pemeliharaan Tuhan, namun lebih khusus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pemeliharaan Tuhan nyata dialami orang percaya melalui pernyataannya, berkatnya, dan dia turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Jadi bahagian ini sangat menghiburkan anak-anak Tuhan, menghiburkan orang-orang percaya ketika mereka mengalami tantangan hidup. Janji ini bagi orang-orang yang mengasihi Yesus. Jadi setiap orang yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka akan menikmati janji Tuhan.
Tuhan ini. Yang ketiga adalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa kita milik Kristus. Kristus adalah kunci dari semua janji Allah. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Paulus menyingkirkan perbedaan suku, bangsa, dan garis keturunan secara daging. Itu dalam ayat yang ke-28, di mana Paulus menyatakan semua yang percaya kepada Yesus adalah ahli waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi mengenakan identiti yang baru di dalam Kristus akan membuat kita masuk di dalam janji Allah yang kekal. Yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa kita ini adalah milik Kristus. Yang terakhir yang kita perhatikan adalah kita harus mencintai janji-janji Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Jadi Daud ini dia menerapkan firman Allah bagi dirinya dengan baik. Ia menyimpan janji Allah di dalam hatinya. Jadi Daud menyimpan janji itu sebagai suatu yang sangat berharga. Jadi ia menyimpannya di dalam hatinya. Bahkan Daud dia merenungkan dan dia menghargai janji ini. Jadi firman Tuhan adalah harta yang sangat berharga untuk disimpan, dan tempat yang baik untuk kita menyimpannya adalah di dalam hati kita. Kita bandingkan dengan Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Maaf ya, dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi orang yang mencintai Tuhan, mereka akan mendalami firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, melakukannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ini adalah orang yang mencintai firman Tuhan itu. Mereka tidak berdiam diri, mereka merenungnya, mereka membaca, melakukannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagai kesimpulannya adalah janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita apabila kita tidak bimbang akan janjinya, yakin atas pemeliharaannya, yakin bahwa kita milik Kristus, dan apabila kita mencintai janjinya. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Walau badai dan gelombang menerjang, mengempas kehidupan ini, takkan aku takut, takkan aku ragu untuk menghadapinya. Biarpun dalam derita, sakit yang ku rasakan menggoncangkan imanku ini, takkan aku gentar, takkan aku goyah, tetap ku jalan
tahu hanya Engkau, Yesus, yang sanggup menolongku. Tak ada yang dapat merampas hidupku, Tuhan, dari genggaman-Mu. Ajarkan aku, Tuhan, selalu mengerti maksud-Mu di dalam hidupku. Ajarkan aku, Tuhan, untuk selalu mengerti indah rencana-Mu. Taruh Roh-Mu di hatiku, Tuhan, biar ku sabar menanti janji-janji-Mu. Walau dunia membenciku, Tuhan, Kau selalu mengasihiku. Ku percaya di dalam nama-Mu, Yesus, tak ada yang mustahil. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan segalanya bagiku. Ku percaya di dalam kuasa-Mu, Bapa, tak ada yang tak mungkin. Rancangan manusia dan segala keinginannya akan sia-sia. Tapi rancangan-Mu, Tuhan, itu yang terbaik bagi diriku. Ajarkan aku, Tuhan, selalu mengerti maksud-Mu di dalam hidupku. Ajarkan aku, Tuhan, untuk selalu mengerti indah rencana-Mu. Taruh Roh-Mu di hatiku, Tuhan, biar ku sabar menanti janji-janji-Mu. Walau dunia membenciku, Tuhan, Kau selalu mengasihiku. Ku percaya